Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggi Puspita Rengganis. Ini adalah tugas di luar kelas hari ke-8. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tugas dan tanggung jawab motivator. Pertanyaan yang A, jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIU EO berikut ini. 1. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIU EO yang harus dicapai oleh motivator? Nah, targetnya adalah membuat kelas tersebut aman dan nyaman. Aman dan nyaman bagi siapa? Tentunya aman dan nyaman bagi anak, karena anak-anak yang akan bermain dan belajar di dalam kelas. Juga aman dan nyaman bagi orang tua, karena orang tua telah menitipkan anak-anaknya untuk dibimbing dan ditumbuhkan minat baca dan minat belajarnya. Yang kedua, bagaimana cara motivator agar mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIU EO? Caranya dengan menciptakan fun learning, yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba AIU EO? Kemampuan yang dapat dilakukan adalah belajar secara mandiri agar kreativitas dalam membimbing dan menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak semakin meningkat dan bervariasi. Selanjutnya yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utamanya adalah selalu memberikan bimbingan kepada anak untuk dapat menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya dengan menggunakan metode Bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system, agar anak-anak tersebut tumbuh menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Yang C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. 1. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang harus dilakukan adalah 1. Dengan menciptakan suasana menggunakan fun learning, yaitu suasana yang menyenangkan tentunya bagi anak. Yang kedua, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Tentu saja kekerasan sangat dilarang dimanapun, apalagi kekerasan terhadap anak. Tidak hanya di Bimba, dimanapun berada, anak harus terhindar dari kekerasan. Kekerasan fisik yaitu seperti memukul, menjewer, mencubit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Kekerasan psikis itu seperti memarahinya, berkata-kata kasar, berkata bodoh kepada anak, dan menghentakkannya. Jadi kita harus selalu berbicara kepada anak dengan lembut. Lalu yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang harus dilakukan tentu saja dengan fun learning, yaitu dengan proses yang menyenangkan bagi anak. Karena kalau anak senang, maka anak akan juga senang belajar di dalam kelas bersama kita. Yang kelima, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Yaitu dengan memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak, agar anak-anak juga nyaman dan aman berada di dekat kita. Dan juga tentunya kita juga harus memberikan bimbingan dengan sabar dan dengan ikhlas, karena dengan kesabaran itu nantinya akan tumbuh minat baca dan minat belajar dari anak tersebut. Yang keenam, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Yaitu dengan memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid, agar murid itu juga merasa aman di dekat kita.
Yang ketujuh, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yaitu dibutuhkan variation skill atau kegiatan-kegiatan variasi, kegiatan lain selingan yang bisa menunjang anak agar tetap betah untuk belajar, tidak cepat merasa bosan, dan juga selalu senang berada di kelas gitu. Jadi selain kegiatan prioritas juga harus diselingi dengan kegiatan-kegiatan tambahan yang tentunya menyenangkan bagi anak. Yang kedelapan, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Tentunya jangan lupa selalu memberikan motivasi kepada anak dan juga rewards kepada anak agar anak selalu senang melakukan kegiatan-kegiatan belajar di Bimba. Yang kesembilan, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yang harus dilakukan adalah dengan cara selalu melakukan evaluasi, baik evaluasi afeksi, kognitif ataupun psikomotorik kepada anak, agar kita sebagai motivator bisa mengerti dan tahu persis apa perkembangan kemampuan anak tersebut, sehingga kita dapat memberikan tahapan-tahapan yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang ke-10, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Kemampuannya adalah menerapkan metode Bimba, menerapkan paradigma Bimba, dan juga menerapkan variation skill dengan tentunya salah satunya dengan teori bandul. Nah, itulah tadi jawaban atas pertanyaan mengenai tugas dan tanggung jawab motivator di Bimba. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.